Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ikhwah, azakumullahu wa iyyakum wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka yang mulia, yaitu mengangkat kebodohan kita insyaallah taala. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau dan umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Semoga yang hadir termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Anda melanjutkan materi ini, sangat disarankan yaitu untuk memuja meminta publikasinya kepada panitia, karena ini materinya cukup dan sangat-sangat penting dan kaitannya tidak mungkin kita pahami langsung hari ini tanpa kita pahami dari awal. Karena kita membahas masih di poin yang keempat, yaitu seorang penuntut ilmu wajib bagi dirinya punya lapang dada jika terjadi perselisihan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di poin ke-1 ikhlas kepada Allah dan seterusnya, silahkan dimurojaah. Jangan sampai kita ketemu langsung di poin ke-4 ini. Jadi apa? Nanti anggapannya, kok begitu banget kajiannya. Tidak, tapi sebabnya apa? Mungkin kita ini hadirnya pas apa? Pas sudah di pertengahan atau bahkan di ujungnya. Mana kalau yang baca kok nggak ada? Nggak ada hadir apa? Ya tolong. Jadi sekali lagi tolong dimurojaah kembali dari poin pertama sampai poin keempat ini. Tidak mungkin tiba-tiba kita masuk ke poin keempat ini tanpa poin 1, 2, 3 baru 4. Kita masih membahas permasalahan kita wajib sabar jika terjadi perselisihan, khususnya
di kalangan para guru kita, ustadz-ustadz kita. Sabar kita, lisan kita ini terjaga, digembok, dijaga pakai satpam sekalian. Agar apa? Tidak mudah untuk menceritakan sesuatu yang belum benar, yang kita lihat, yang kita dengar. Bagaimana kita ini lebih mudah untuk menceritakan sesuatu yang jelek daripada menceritakan sesuatu yang itu baik. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kejelekan itu segera menyambar dan merusak. Tapi kalau kebaikan itu proses. Sampai detik ini antum sekalian mau duduk ini proses jadi baik. Mungkin awalnya saya ngaji kok disindir terus ya. Kok antum yang abang menyampaikan saja tersindir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apalagi antum semua. Enggak mungkin enggak. Abang anget telinganya, matanya anget, dadanya anget, sebelah kita nggak tahunya kompor itu Pak. Bukan itu. Tapi apa? Pembahasan penyakit penuntut ilmu, kesalahan dari penuntut ilmu. Kenapa kok motor dibawa ke bengkel Pak? Mungkin nggak kalau motor sehat dibawa ke bengkel? Mungkin tidak. Mungkin kalau nongkrong Ustaz, ini bukan pembahasan. Mungkin nggak kalau motor sehat dibawa ke bengkel? Tidak, sama Pak. Mungkin tidak kita ini tersinggung kalau kita ini nggak ada penyakitnya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan ini bisa sangat dipahami karena sangat penting. Karena tadi Ana mengulangi, walaupun ini sudah berkali-kali nggak terhitung, saya murojaah itu mengerikan. Bagi Ana sendiri itu mengerikan. Sebabnya apa? Kita ngaku mengikuti para sahabat, tapi belum mirip gitu loh. Sebelah mana miripnya? Itu yang membuat kita ini ngeri. Ya kita ngikuti siapa sebenarnya? Katanya ngikuti sahabat, tapi sahabat yang mana? Sahabat lurus kita belok, sahabat ke kanan kita ke kiri. Wa ana uridu bihadza ma li ra'yi fihi majal wa yas'al insanu fihi al-khilafah. Dan aku menginginkan, ingat yang menginginkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bukan yang di depan di sini, bukan. Dan aku menginginkan dengan sebab ini, yaitu ada sesuatu yang menjadikan pencerahan bagi kita. Wa yas'al insanu fihi al-khilaf. Manusia tidak menjadikan khilaf itu memanjang-manjangkan perselisihan. Amma man khalafa tariqas salafi fi masailah ka masailil aqidati fa innahu la yuqbalu min ahadi mukhallafati ma kana alaihi salafi salih. Adapun jika ada seorang itu menyelisihi, yaitu berkaitan tentang akidahnya para sahabat, tentu kita tidak boleh legowo. Misal contoh siapa? Abu Bakar finnar, wajib kita marah, nggak boleh legowo. Umar apa? Salah satu patung Quraisy, wajib kita marah. Sebabnya apa? Sudah berbeda dalam urusan akidah. Adapun kalau legowo itu apa? Dalam perkara para fikih. Misal nantinya dicontohkan di saat kita mungkin biasa apa? Setelah rukuk tidak bersedekap kembali, terus melihat orang yang bersedekap, jangan sampai kita mengatakan sesat itu. Jangan. Apa kuncinya kemarin kita ini agar pintar, Iwan? Murojaah sedikit poin penting pertemuan yang lalu, yaitu apa? Agar penuntut ilmu itu pintar caranya gimana, Pak? Rasa
Ada lagi yang belum kawin? Gimana Pak? Oh, itu kan benar kan? Hati-hati nih. Ya betul, merasa bodoh dan banyak menyalahkan diri sendiri. Kalau seorang menuntut ilmu pengen sukses, menuntut ilmunya merasa bodoh dan mudah menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kita ini ngaji bertahun-tahun? Enggak baru sebulan, ya udah berbulan-bulan. Kita ini seperti ini karena mudah menyalahkan orang lain, sangat sulit menyalahkan diri sendiri. Materinya susah ditangkap. Hah? Ustadznya gini-gini, bukan apa? Sayanya bodoh. Nah, kayak gitu yang benar. Yang benar itu apa? Menyalahkan diri sendiri, bukan yang kita apa? Sudah mau mengajarkan kita. Jangan disalahkan. Tapi apa? Pasti saya ini kurang murojaah. Saya ini ngantuk. Saya ini. Jangan terlontar penyalahan kepada orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Jangan. Enggak bakalan barokah ya, Pak. Bahwa ilmu itu diibaratkan apa? Kalau kita ibaratkan dengan sekarang itu apa? Paketan lewat apa? Pengiriman. Ilmu itu diibaratkan seperti paketan yang sudah sampai blok perumahan, terus jasa pengiriman itu muter-muter nggak ketemu alamat kita. Jadi itu gara-garanya apa? Nyalahin apa? Menyalahkan guru kita, ustadz kita. Hampir sampai nggak masuk-masuk, sebabnya apa? Salah kita. Coba salah saya ini ngasih alamatnya kurang kayak gitu, sehingga apa? Nggak nyampe-nyampe. Nah kalau kita gampang duduk di pojokan, terus apa? Sambil senderan, sambil mainan HP, terus apa? Ini kajiannya ini kurang cocok. Yang benar itu apa? Kita ini duduk kurang cocok. Sebabnya Mbak, kita sudah ditembak oleh syaitan senderan di tembok. Itu yang sering anak ajarkan ke anak-anak TK maupun SD. Siapa saja yang belajar senderan berarti sudah ditembak syaitan. Langsung. Kenapa kita ini apa? Susah mendapatkan ilmunya, duduknya saja tidak beradab. Terus apa? Di saat kita mendapatkan kesulitan langsung menyalahkan orang yang menyampaikan. Sungguh saya ini kalau di takhasus itu apa? Seluruh HP wajib dikumpulkan di sini Pak. Karena ini pengajian umum tidak. Kalau saya ngajar takhasus kan pelajaran khusus. Itu apa? Seluruh HP dikumpulkan dalam keadaan mati. Sementara jadi ghanimah rampasan perang. Siapa yang bunyi HP-nya dan disengaja nggak memberikan alasan, ukhruj, keluar, nggak usah balik lagi. Karena ini pengajian umum ya tidak Pak. Bedakan ya, bedakan. Begitu juga di saat kita ini memilih sesuatu khusus, tapi mental kita masih umum, ya ujung-ujungnya menyalahkan guru kita. Sementara kalau kita tahu siapa yang sekarang jadi ustadz, siapa yang sekarang jadi dai, itu orang-orang yang ditegasi, orang-orang yang didisiplinkan, yang awalnya malas didisiplinkan. Jadi tidak ada dapat ilmu kok senderan, tidak ada dapat ilmu kok mainan HP, tidak ada seperti itu. Jadi kita wajib marah apabila berkaitan tentang akidah, bahwasanya apa? Allah di mana-mana. Wajib marah, tapi ingat, saya garis bawahi, marahnya kita misal kepada orang awam itu tidak perlu pakai omongan, ya. Bedakan. Makanya di saat kita ini berhadapan kepada satu orang ataupun beberapa orang, kita wajib tahu keadaan orang tersebut. Apakah dia orang yang paham ataukah orang awam? Orang awam haknya untuk disikapi lembut. Orang awam haknya untuk disikapi lembut, walaupun mungkin kesalahannya fatal. Tapi kalau orang
orang yang dohirnya sudah paham seperti antum sekalian ini, kalau minta dilembuti berarti apa? Pengen jadi awam. Pengen jadi awam. Sebabnya bagaimana? Lihatlah perilaku apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Para sahabat itu orang yang awam apa orang yang paham, Iwan? Orang yang paham. Coba, apakah mereka di saat melakukan kesalahan itu dilembuti atau ditegasi? Nah, di saat kita ngaku pengikut manhaj salaf, ya, kita mengikuti ahlu sunnah, ahlu para sahabat, sunnah, ahlu pengikut sunnah Rasulullah, jamaah para sahabat, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah di atas pemahaman sahabat. Jadi apa? Sikapnya sahabat kita harus ikuti. Misal satu contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan satu pertanyaan kepada sahabat senior tanda kutip, ya. Bukan nanti masalahnya belah. Itu kan ada sahabat senior, saya senior, nggak ada jamaah senior, nggak ada. Kalau sampai kita ngaku jamaah senior, kita sudah bahas penyakit kemarin, Pak. Yaitu apa? Sebodoh-bodohnya penuntut ilmu itu apa? Ngaku dirinya senior. Baru ngaji ya? Iya, emang kenapa? Daripada situ bodoh dari dulu. Iya, apa malu? Nah, ini saya garis bawahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Melemparkan satu pertanyaan kepada sahabat senior tanda kutip. Itu apa? Pohon apa yang seperti manusia? Abu Bakar nggak jawab, Umar nggak jawab, seluruhnya di situ nggak jawab. Tapi bagaimana adab dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab? Beliau tahu jawabannya, tapi apa? Karena malu. Ada yang lebih apa? Berilmu. Ada yang lebih apa? Ada yang lebih tawadhu. Makanya ditahan jawabannya. Kalau kita, misal contoh gampang saja, bacaan imam mungkin apa? Terlupakan. Kita di belakang, mentang-mentang hafalan kita banyak, langsung membetulkan. Udah pernah dibahas belum? Nah, ini kesalahan apa? Tidak menjaga ataupun tidak tahu adab-adab dalam membenarkan. Itu diberikan kesempatan apa? Orang yang berdiri apa coba? Berdiri. Kalau sakit gimana? Berdiri di belakangnya pas. Kalau tidak sebelah kanan. Kalau tidak sebelah kirinya yang berdiri di tengah itu. Terus sampai selesai satu soft. Kalau nggak ada kesempatan soft kedua membenarkan, diam semua soft ketiga, diam semua soft selanjutnya tidak boleh. Yang mungkin apa sholat tarawih itu sampai pelataran masjid kok membenarkan? Nggak boleh, ya ribut sholat jadinya. Semuanya pakai ilmu. Seperti apa? Abdullah bin Umar pas giliran sampai rumah cerita sama Umar bin Khattab, ya Abi, qad araftu min su'ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi mama. Itu apa? Ya wahai bapakku, sesungguhnya aku tahu jawaban apa yang dipertanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah enggak ngomong itu. Saya malu sama Abu Bakar. Saya malu sama sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Kalau kita nggak ada malunya. Padahal belum tentu benar. Belum tentu benar. Ini pasti benar. Apa? Malu. Sebabnya apa? Ada orang-orang tua di situ. Dan apa? Bukan hanya orang tua. Fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakr fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah. Masya Allah. Pak Fulan senior, Pak Fulan senior, itu dapatnya stempelnya. Lakin fi masailil ukhra allati li ra'yi fiha majal, fala yanbaghi an yutakhadda min hadzal khilafi mut'inun fil akhirin aw yutakhadda minhu sababun lil adawati wal bughdai. Kita sudah sampaikan nantinya, ikhwan,
Yaitu apa? Ada. Ini yang menyampaikan Syekh Utsaimin. Berarti di zaman Syekh Utsaimin ini juga ada. Yaitu ada jika seorang itu dikasih nasihat, bukannya malah mau menerima, ngomongnya apa? Mending zaman itu ngomongnya ana ma'a Syekh fulan. Sekarang ana ma'a Ustadz fulan. Turun berarti. Kalau zamannya Syekh Utsaimin, saya bersama Syekh fulan. Di saat dinasihati ini apa? Dalilnya ini, bantahannya apa? YouTube. Ini tonton ini. Bukannya suruh belajar, enggak, tapi apa? Dikasih link nih, baca sendiri. Ya apa itu? Akan tetapi dalam permasalahan-permasalahan yang lain, yang dimana di dalamnya terdapat pendapat, tidak boleh seorang itu menjadikan pendapat orang lain yang bersinggungan, yaitu permasalahan. Bukan permasalahan akidah. Ingat, kalau permasalahan akidah tidak ada perselisihan sama sekali, tidak ada. Jika terjadi perselisihan, ya, berkaitan fikih, maka tidak boleh saling melukai, saling menjatuhkan fil akhirina di antara yang lain, atau menjadikan perbedaan itu permusuhan, saling marah dan yang lain. Naudzubillah minzalik. Terus dikasih penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ribut itu bukan sekarang. Di zaman sahabat juga sudah terjadi. Tapi bedanya sahabat, nah ini yang dari tadi saya sebutkan di awal itu, hati-hati. Begitu juga tolong renungkan baik-baik yang akan Ana sampaikan, yaitu Ana nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita ini ikhtilaf, sahabat juga ikhtilaf. Terus pertanyaannya, seharusnya ikhtilafnya kita ini ikut hawa nafsu atau ikhtilafnya seperti sahabat. Jadi senyumnya ikut sahabat, cara beribadahnya ikut sahabat, ributnya juga ikut sahabat, Pak. Nah ini yang mungkin dianggap apa? Masa ribut kok diajari loh. Sekarang Pak, sekarang pertanyaannya, lebih tinggi mana urusan ikhtilaf dengan masuk WC? Lebih tinggi mana? Ya jawab dulu, baru Anda lanjutkan. Lebih tinggi mana perbedaan pendapat dengan urusan WC? Dijawab semua gitu loh Pak. Nanti yang berhak ngaji atau berdua aja. Dijawab semua. Lebih tinggi mana permasalahannya berbeda pendapat dalam urusan agama, yaitu saling berdalil, dengan urusan WC lebih tinggi mana? Boleh jawab? Sekarang pertanyaan kedua, masuk WC keluar WC diajarkan Rasulullah atau tidak? Apalagi berselisih, nggak mungkin tidak diajarkan. Gila. Kita ini apa? Lebih bangga tahu ilmu masuk WC. Udah, masalahnya apa? Tidak mengetahui yang lain masalahnya. Kita ini sekarang ini di zaman ikhtilaf dan sangat mudah apa? Kata Ustadz Fulan, kata Kiai Fulan, kata Lambok yo tambahin lagi gitu loh. Kan loncat jadi Pak, ya kan? Kalau ditambahin K di belakangnya kan bolak-balik kan loncat tuh. Jadi beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan, kita terima kasih kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyadarkan kita
Jujur Pak, mulai gemeter ya. Bukan masalah belum makan, bukan sama sekali. Fassahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsiratin. Para sahabat itu mereka itu berselisih dalam perkara-perkara yang banyak. Bukan satu perkara. Kita satu perkara nggak akur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan sampai mati nggak akur-akur. Sebabnya apa? Bodoh. Kenapa para sahabat kok ikhtilaf? Setelah ikhtilaf sudah dijelaskan penjelasannya, terus kembali akur lagi. Pinter. Berarti apa? Kita tarik kesimpulan bahwasanya kalau terjadi ikhtilaf nggak pernah selesai, berarti yang ikhtilaf orang-orang bodoh. Tapi kalau ikhtilaf orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, misal contoh para ulama, itu mereka saling memuji walaupun di kitab-kitabnya apa saling bantah. Kalau kita lihat motornya udah males, lihat sandalnya saya pengennya dibuang itu beda, mirip sebelah mana kalau ini? Mirip mana? Ikut sahabat yang sebelah mana Pak? Nih, saya sampaikan terjadi perselisihan yang besar, tapi ingat tidak boleh kita condong ke salah satu sahabat. Antum kalau condong ke salah satu sahabat itu bagian orang-orang yang kena penyakit hati. Hati-hati. Ini contoh saja loh. Tidak boleh antum membenarkan salah satu sahabat. Kullu sahabah udul, wajib bagi kita meyakini seluruh para sahabat itu adil. Ini contoh bahwasanya sahabat itu pernah berselisih, bahkan nonjok Pak. Kita nonjok aja belum pernah. Tonjok-tonjokannya itu biru, ya, hijau muda, hitam, biru muda. Di tempat situ, itu aja jadi masalah, lama banget. Daun itu Pak, kalau bingung hijau muda daun. Mosok nggak mungkin. Kalau seperti ini kita nggak paham, bersyukur Pak. Apa sih hijau muda? Lah, nggak apa-apa Pak. Ini bukan urusan agama. Nggak apa-apa jahil. Nggak apa-apa. Sangat-sangat bagus. Kalau nggak tahu, sangat bagus. Tapi kalau dalam urusan agama nggak tahu, sangat jelek. Yaitu apa? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berselisih dengan Khalid bin Walid, satunya dijuluki, ayo kalau antum pengikut para sahabat harus tahu julukan yang ada di dua orang yang mulia ini. Julukan Khalid bin Walid, nggak boleh nama Syaifullah, berarti ganti namanya. Kalau sudah terlanjur jadi ijazah, KTP dan yang lainnya pakai kunyah. Tapi kalau jalan sambil jangan kunyah ya. Kenapa pakai kunyah? Untuk menghilangkan sesuatu yang jelek. Mungkin namanya apa? Yang termasuk tidak boleh pakai kunyah gitu. Terus Umar bin Khattab Al-Faruq ini juga tidak boleh jadi nama. Sebabnya yang ngasih siapa? Rasulullah. Kapan anak kita ini dikunjungi Rasulullah atau kita dikunjungi Rasulullah? Sama laporan ke Capil namanya ini wangsit di Rasulullah, lagu itu. Nggak boleh nama Syaifullah, pedangnya Allah. Kapan kantum itu dapat pedangnya Allah? Kapan berjuang di jalan Allah? Ngaji yo males-malesan. Tuhan anak bilang kan, poin ini itu penting lah, mentalnya yang kuat. Yaitu manakala apa? Khalid bin Walid ditonjok oleh Umar bin Khattab. Saya garis bawahi, tidak boleh antum apa? Jembaran Umar bin Khattab, nggak boleh. Syaifullah kok diem aja, kan memimpin panglima perang, biasa perang kok nggak melawan, nggak boleh punya perasaan seperti itu.
Siapa yang punya perasaan seperti itu berarti antum punya penyakit hati. Sebagaimana doa yang sering di khutbah-khutbah Jumat itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Meminta apa ini? Dihilangkannya penyakit hati kepada siapa? Para pendahulu, yaitu siapa? Para sahabat. Tapi lihat, dan begitu juga sunnatullah yang pasti terjadi, pasti terjadi. Manakala di sini yang kelihatan terdolimi, maka akan didatangi oleh orang yang ngajak koalisi. Khalid bin Walid didatangi oleh sekelompok orang yang memusuhi Umar bin Khattab. Nyambung dengan pembahasan kemarin. Betul? Nyambung dengan pembahasan kemarin. Jadi kalau jamaah yang berkutu, ya, penuntut ilmu yang berkutu itu, di saat dia merasa tersinggung, bukannya malah tobat, tapi cari pertanyaan-pertanyaan yang akan dibenarkan ustadz yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Karena bilang apa? Berkutu, nggak bermutu. Beras saja berkutu nggak bisa dijual kok. Terus apa? Menyampaikan. Intinya apa? Ngerayu. Biar apa? Khalid bin Walid keceplosan, biar menunjukkan kebenciannya pada Umar. Tapi lihat, ikhwan, bagaimana sikap Khalid bin Walid di saat diajak untuk memusuhi Umar bin Khattab. Padahal dia punya ikhtilaf loh. Kalau kita coba Pak, mohon maaf Pak, Sugeng. Pak Sugeng pindah ke sini. Ada Pak tetangga Sugeng. Ya itu apa? Misal, karena tidak mau ikhtilaf Pak Sugeng, nama siapa Pak? Yasin. Tapi nggak tambahan kan nggak ada. Ya itu manakala apa? Misal ini contoh saja, Pak Yasin dengan Pak Sugeng ikhtilaf. Yang terdolimi, yang kelihatan terdolimi, misal Pak Sugeng, didatangilah oleh Pak Bejo. Pak Yasin itu memang kelakuannya seperti itu. Intinya apa? Diprovokasi. Nah, sebelum lanjut provokasinya ini, Pak Sugeng menyatakan apa? Apa kamu? Kalau kamu punya urusan sama Pak Yasin, urusi dirimu sendiri. Adapun Pak Yasin itu saudara seagama saya. Kabur. Ini juga sikap dari Khalid bin Walid. Bukankah Umar bin Khattab orangnya kata-kata seperti ini? Kalau dijawab, ya terus lanjut, ya syaitan akan datang lagi. Tapi di saat Khalid bin Walid mengatakan apa? Masalahmu sama masalah Umar bin Khattab, urus dirimu sendiri. Adapun masalahku dengan masalahnya nggak ada masalah. Dia saudara saya. Selesai kabur ya buru kaburan nyemplung ke got. Tapi kalau dilanjutkan, iya, datang lagi setan yang kedua, datang lagi setan ketiga, terus. Nih, coba ikhtilaf saja dicontohkan nih Pak. Coba siapa yang pernah ikhtilaf dan sikapnya seperti ini? Di saat kita ini dibantu, ada orang yang memusuhi musuh kita, senang yakin, yuk dihadang situ ya, ayo. Tapi sikap Khalid bin Walid bagaimana? Menyetop urusan sama urusan dia, mau bukan urusan ente. Urusan ente dengan dia masih silahkan urusi diri sendiri, itu saudara saya. Tapi kalau kita ngomong iya berarti itu musuh saya. Paham? Sebelah mana kita mirip dengan coba jadi emosi. Sebelah mana kita mirip sahabat, coba. Sebelah mana? Jenggotnya, belum tentu. Bajunya, emang kita lihat bajunya para sahabat gimana? Koko itu pakaian Cina, gamis Pakistan ya Pakistan, jubah Saudi ya kebiasaan orang Saudi. Ayo, gimana coba? Nah kalau yang menunjukkan salafi itu sebelah mana?
Makanya ada ungkapan ya. Nah ini orangnya ada yang pernah bikin perbedaan salafi dengan salafi. Nah, apa? Kalau salafi itu tidak mungkin berdusta, jujur dia. Kalau salafi jelas berdusta. Sebabnya apa? Salah pikirannya. Kalau salafi juga salah pikirannya. Wong salafi ya. Kalau salafi salah pikirannya. Yaitu apa? Ikhtilaf, ada yang bantu seneng, gangster jadinya. Apa pernah ada di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu geng-gengan? Geng-gengan pernah ada nggak? Nggak ada. Adanya ya geng sahabat dan geng munafik. Kelompok sahabat dan kelompok munafik itu jelas bukan geng-gengan, enggak, sudah berbeda. Kalau kita tampilannya sama, itu apa? Oh, saya mau Ustaz Fulan. Astagfirullahaladzim. Pernah nggak ucapan itu disampaikan oleh salah satu sahabat? Kalau sahabat terlalu ketinggian, pernah nggak Syekh Albani mengucapkan seperti itu? Pernah nggak Syekh Abdul Razak itu mengucapkan seperti itu? Kalau nggak pernah, kita ikut siapa? Hah? Itu angkot jurusan Turki jauh banget. Karena sampai bingung sampai sekarang kok nggak ketemu Presiden Erdogan gitu. Sementara ada jurusan ke Turki. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ini poin penting. Murojaah lagi nantinya kan. Murojaah lagi nanti. Wa man arada an yatlu'a ala ikhtilafihim falyarji ila atharil waridati anhum yajidul khilafa fi masaila katsiratin. Nih, ditantang oleh Syekh Utsaimin, ditantang Iwan. Barang siapa yang ingin mengetahui terjadinya perbedaan pendapat bahkan ikhtilaf di kalangan para sahabat, silahkan merujuk ke asar yang sudah disebutkan. Apa? Suruh baca Sahih Bukhari, suruh baca Sahih Muslim, bukan suruh buka biru. Ya, bukan suruh buka yang aneh-aneh, suruh buka kitab-kitab hadis, baru tahu. Makanya akhlak yang mulia dari penuntut ilmu apa? Dia matanya melihat, hatinya itu apa? Kalau bahasanya apa? Brundel itu sih bahasa Indonesia bukan? Hah? Bahasa Indonesia yang baik? Brundel itu apa? Brundel mah belakangnya ayam, Pak. Gedumel, gedumel. Nah, gedumel. Tapi apa? Akhlak penuntut ilmu itu apa? Lisannya digembok. Lisannya digembok. Matanya mandangnya beda. Hatinya apa? Bergemuruh kalau bahasanya. Nah, itu apa? Enggak enak. Tapi lisannya itu dijaga. Sebab kenapa ilmu itu ditahan bahkan tidak dikasih? Lisan ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aksarul khotoya bilisanihi. Masya Allah. Banyak dari kaum muslimin itu berdosa sebab lisannya. Sebab lisannya. Makanya di saat kita ini, ya, begitu juga yang jamaah yang hadir sekarang ini, di saat antum itu apa mendapatkan penjelasan yang mungkin apa membuat ya Allah kok nggak paham ya. Terus hatinya kok bingung apa? Hati bingung nggak Pak? Hatinya nggak bingung ya? Hati bingung atau gimana? Was-was itu apa? Lisannya dijaga. Tidak boleh menceritakan ke teman siapa? Ke teman sesama penuntut ilmu. Yang baik ialah temui yang menyampaikan ilmu. Insya Allah beres. Misalnya Bapak, ini tolong jangan dikembalikan ke ilmu duniawi ya. Min ketemu min plus ya kan? Kalau dalam
dalam ilmu agama, bodoh ketemu bodoh, bodoh banget. Jangan dibawa ke situ. Min ketemu min jadi plus, nggak mungkin kalau ini penuntut ilmu yang bodoh ketemu penuntut ilmu yang bodoh, riba adanya. Jangan sampai apa? Karena ada rumusnya, Ustaz. Di kitab mana Sahih Bukhari? Itu rumus apa itu? Matematika apa kimia? Matematika nggak bisa dipakai sekarang. Kalau misal bisa dipakai matematika, nah, tolong buktikan hadis Nabi SAW, mana kosomalu abdin bisodako, tidaklah berkurang harta seseorang hamba disebabkan sodako. Gimana matematika hitung-hitungnya coba? Misalnya ada pengumuman ladang investasi akhirat dibuka, transfer sekian, jelas hilang duitnya Pak, tapi Allah menyebutkan apa? Bertambah. Tolong ilmu matematika suruh membuktikan ini, bisa nggak? Tidak bisa. Berarti dalil ini tidak boleh untuk apa? Koreksi yang bodoh ketemu bodoh, yang min ketemu min, plus nggak mungkin. Min ketemu min, yo min banget Pak, yang benar. Itu bodoh banget itu. Yaitu apa, manakala apa? Di saat kita ini mau belajar apapun, khusus atau umum, di saat nggak mudeng, jangan tanya ke temennya yang sama-sama nggak mudeng, sama-sama nggak tahu, mesti riba nantinya, mesti riba. Iya ya, memang penjelasannya tadi susah itu. Jadi bukan nyalain diri sendiri, nyalain apa? Yuk kita koalisi bikin tim bodoh. Tapi kalau ketemunya langsung pemateri, beres ya Pak? Beres. Di saat kita ini pengen ketemu pematerinya, syaitan menggoda, diberikan rasa takut lah, nanti dimarahin lah, nanti ini. Padahal gak seperti itu Pak. Kalau mau datang ke rumah itu ya tetap teh lah Pak. Walaupun kalau gak teh ya cai bodas ya keluar Pak. Ini cai bodas Pak, ya. Ini cai bening. Ini cai bodas, modal nggak Pak? Ya minimal apa ini? Jadi seperti itu, tapi syaitan menggoda. Begitu juga sering disampaikan apa? Ya tolong yang bingung, tolong jangan pulang dulu. Paling cepat pulang malah Pak. Tapi kalau suruh mengkoreksi, guru matematika kalah. Nah ini kalau ini dalilnya guru matematika. Guru matematika kalah koreksi. Tapi suruh membicarakan sesuatu yang benar. Mampet Pak, mampet. Seperti WC mampet. Kalau WC mampet tinggal telepon tukang sedot WC. Nah kalau otak mampet, kemana Mas? Bekam? Belum. Bekam itu dohirnya, yang diangkat darahnya, dalamnya belum. Lanjut Pak, masih kuat? Masih kuat Pak? Ini serius ini pertanyaannya. Masih kuat? Masih. Wahiyah domu min masailah minal masailil lati ittakhadahan nasu hadhil ayyama didinan likhtilafi hatta takhadhan nasu min dhalika tahassuban bi an yaqula ana ma'a fulanin wa ana ma'a fulanin ka'annal mas'alata mas'alatun ahzabun fahada khata'un. Dan dia, yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah kaum muslimin, itu permasalahan yang begitu besar dari permasalahan-permasalahan yang dijadikan sebagian manusia atau kebanyakan manusia pada hari ini menjadi cikal bakal untuk melanjutkan perselisihan. Biarkan itu dunianya anak-anak, dunianya antum-antum memperhatikan. Itu biarkan. Kalau tidak terlalu mengganggu, biarkan. Sebagaimana sikapnya dari Rasulullah, dibiarkan.
Kecuali apa sudah teriaknya udah kenceng, silakan. Gak apa-apa. Kita dulu seperti itu Pak. Gak usah bingung nengok ke belakang. Itu dulu kita seperti itu. Tidak boleh berlebihan menyikapi anak kecil yang lari-lari di masjid, kecuali bapak sholat harus pegang. Nah ini kebalikannya, di saat disuruh pegang kita takut sama bapaknya. Nah, nanti bapaknya marah, Pak RT lagi lah, belum sama. Itu maghrib itu di musola-musola perumahan, masjid-masjid kan ramai Pak, bisa kemana mereka? Sebabnya kenapa maghrib itu ramai? Banyak seton, banyak ini. Terus apa? Kita tidak menahan. Pas giliran yang dibolehkan malah jangan berisik. Tolong jangan berisik. Nanti kalau anak kecil bisa jawab, Pak jangan senderan ngajinya Pak. Syukurin. Jadi sebagian manusia, bahkan kebanyakan manusia pada hari ini itu apa? Menjadikan bibit-bibit ikhtilaf yang aku bilang mentali, bahkan apa? Mengadu domba ustaz. Saya ingin sampaikan dan nasihat ini besar bagi anak dan untuk antum sekalian. Ustaz itu sulit untuk ikhtilaf kalau nggak ada apa? Makelarnya, sulit. Gimana kehidupannya Pak? Urusannya itu apa? Buka kitab, nulis, murojaah, ngajarin, terus kayak gitu lagi. Kapan bisa ikhtilafnya Pak? Kalau nggak ada info yang disampaikan ke ustaz tersebut. Berarti apa? Tergantung maklarnya, amanah atau tidak, biang kerok atau kerok biang. Kalau wasilahnya ialah masalah apa yang kita sudah sampaikan, Ustaz ada salam dari Ustaz Fulan, makelar dapat pahala ini. Tapi kalau makelarnya model-model apa? Ustaz masa di kajian itu apa? Nyindir-nyindiran Ustaz. Ini makelar dapat dosa. Dan apa? Yuk diajak dulu yuk. Itu loh. Gak ada yang berani ngajak orang kayak gini. Ini orang-orang seperti ini dibina, nggak bisa dibina, tambahin sendiri. Yaitu menjadikan bibit-bibit ikhtilaf di antara orang-orang yang berilmu. Ingat, yang saya sampaikan lagi, para ustadz itu susah untuk ikhtilaf, sebabnya kesibukannya itu udah numpuk luar biasa. Kalau nggak ada daurah, nggak ada acara-acara, ustadz itu susah untuk ketemunya Pak. Kenapa kok bisa sampai bersinggungan dan yang lainnya? Ada makelar yang berkutu, yang peditop gak bisa nangani. Terus apa? Sampai manusia itu dari hal ikhtilaf itu karena nggak punya ilmu, terus ta'assuban bi an yaqulu. Setelah ta'assub terus lama-lama apa? Ana ma'a fulani, ana ma'a ustaz fulan. Nah, ini kalau kita ini sudah mengucapkan seperti itu, berarti kita sudah UGD. Ustaz fulan enggak seperti itu. Alhamdulillah. Ta'assub itu. Ta'assub itu masih pakai dalil. Pakai dalil. Kalau yang jelek itu taklid pokoknya. Tapi ta'assub itu tidak mau menerima dalil yang disampaikan oleh orang yang kita belum pernah ketemu, belum pernah kita dengar. Itu nggak mau, itu ta'assub. Tapi kalau taklid buta, mau bener mau salah pokoknya ikut. Nah. Tapi kalau ta'assub, misal contoh apa? Kita ini nggak mau menerima itu hadis yang benar atau penjelasan yang benar
menyebutkan itu ta'assub, akhi. Wah, pokoknya kalau Ustaz itu belum menyampaikan berarti dipertanyakan Ustaz ini menyampaikan dalil. Nah, apa Al-Qur'annya beda, Pak? Apa hadisnya beda? Kan seperti itu. Misal sudah menyampaikan rujukannya, sudah menyampaikan ini, kok apa? Nanti dulu saya mau bertanya ke Ustaz Fulan biar tambah yakin. Bohong. Itu waswas syaitan. Orang seperti itu sudah kena, yaitu ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karihalakum nih, saking pentingnya saya pegang. Karihalakum qila wa qal wa kasrata su'al wa idha'atal ma. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang apa? Menyampaikan desas-desus. Kata ini, kata ini. Desas-desus. Allah sangat membenci. Allah kalau membenci itu bukan seperti kita, nggak mau nanya, lama-lama dicabut rahmatnya. Kalau Allah membenci kepada kita, yang pertama kali ialah rahmat yang ada di diri kita dicabut. Rahmat Allah itu apa? Bantuan yang diberikan kepada Allah kepada kita. Itu rahmat Allah. Salah satu contoh, kita nggak mungkin bisa hadir ke majelis ilmu ini tanpa rahmat Allah itu. Urusan kita seabrek, kenapa kok bisa ringan? Kenapa kok bisa diwakilkan? Kenapa bisa terselesaikan? Itu karena rahmat Allah. Orang yang menyebarkan isu, orang yang menyebarkan waswas syaitan, perpecahan di tengah kaum muslimin, di tengah-tengah para ustaz, urusannya nggak bakalan selesai. Istrinya sakit, anaknya sakit, duitnya jebol, tembok baru ditambal, rontok lagi, terus dibuktikan aja. Sebabnya apa? Memecah belah barisan kaum muslimin. Jadi dibikin sibuk. Siapa yang membuat sibuk, membuat sibuk? Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Rahmatnya dicabut, Ibu. Paham poin pertama? Ngerti tidak, Pak? Ngerti tidak, Pak? Biasa-biasa? Biasa. Ngerti tidak? Nah, itu Pak. Makanya dari tadi pegangan ini. Yang kedua, siapa yang dicabut oleh Allah, yaitu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Qila wa qal, yang ngucapin katanya. Nah, itu benar-benar. Enggak tahunya apa? Dibenci sama Allah. Kalau kita belajar ilmu hadis, mustalah hadis, derajat hadis, baru tahu bahwasanya kalau ada perawi mengatakan qila, hadisnya itu dhaif. Bahkan sampai derajat yang ngeri, nantinya lama-lama jadi hadis palsu. Berarti antum senangnya hadisnya dhaif. Kalau menyampaikan katanya, berarti riwayatnya lemah. Kalau mengatakan pengen kuat, qad sami'tu, saya telah mendengar. Tuh. Nah, kalau saya telah mendengar itu apa? Enggak boleh kesimpulan ustaz, isi dalilnya, rujukannya disebutkan, Pak. Misal contoh apa? Kata Ustaz Abdul Hakim, enggak boleh sampai berhenti sampai situ, tapi dikasih titik 2, enggak boleh titik 1. Kata Ustaz Abdul Hakim seperti ini, enggak boleh. Tapi apa? Titik 2, isinya apa? Oh, di dalam kitab ini Ibnu Qayyim menyebutkan seperti ini, di dalam kitab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan seperti ini, baru boleh. Tapi kalau kata Ustaz Abdul Hakim titik, nah ini terkena. Paham? Jadi isi pembicaraannya yang disampaikan misal Ustaz Abdul Hakim. Misal Ustaz Abdul Hakim punya kajian di Krukut. Ya itu isi kajian yang di Sahih Bukhari, bukan apa? Oh, kata Ustaz Abdul Hakim gini. Terus penjelasannya di mana? Pokoknya ya. Bilang Mas. Beda kan, Pak? Beda kan? Terus yang ketiga, nah ini berkaitan tentang biru tadi, hijau muda dan yang lainnya, ini termasuk wa'idha'atal mal, orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, yang membadirkan harta. Untuk apa? Beli pulsa debat di grup. Mubadir itu. Beli pulsa apa? Kalau Ustadz Fulan jangan ngaji. Nah, misal seperti itu. Jangan ngaji ke sono gitu kan. Lah kemana? Ke sini gitu.
Ini juga apa? Menghambur-hamburkan harta. Terus apa? Hah? Kopas sana, kopas sini, menghambur-hamburkan harta. Sebabnya apa? Nambah ilmu apa tidak? Tidak nambah ilmu. Orang mau kopas itu seringnya apa? Biar dianggap pinter. Dia pinter nggak? Saya ulangi Pak, orang kopas itu niat pertama kali sebelum dia menyebarkan biar dianggap pinter. Dia pinter nggak? Nah udah terbongkar rahasia. 1 jam lebih dekat bersama Salafi. Itu kebongkar aibnya. Ya, sebabnya apa? Saya pernah ngobrol, Pak, niat pertama kali ngesarep, sare, lama-lama tepar tidur, sare kan Pak? Loh dia belum paham, belum apa, baca aja belum, udah di-share kemana-mana. Itu apa? Ya jujur aja Ustaz, biar kelihatan pinter. Lah antum pinter nggak? Mesem. Orang Indonesia kayak gitu, kalau nggak tahu apa-apa mesti senyum. Ayo jawab, kayak gitu. Itu tanda bingung kalau Indonesia itu. Makanya Syekh Abdul Razak senang sama orang Indonesia, murah senyum, padahal orang pada bingung. Sebabnya nunggu penerjemah gitu. Astagfirullahaladzim. Oh zamannya seperti ini ya Pak. Kita ini di zaman canggih, dunianya, akhiratnya jadul. Iya. Jadi tidak boleh sama sekali untuk menyandarkan anak maaf Fulan, saya bersama Ustaz Fulan, saya mengikuti pendapat Ustaz Fulan. Itu boleh kalau kita masih belum ngaji Pak, boleh. Di saat kita udah ngaji, kita ini disuruh ilmiah sebagaimana nasihat Ustaz kalau tidak salah ingat oleh salah satu Ustaz, lupakan namanya. Itu apa? Hidup itu harus kritis, apalagi berkaitan tentang agama. Begitu juga, jangan mentang-mentang tadi disebutkan kritis, yaitu apa? Harus tanya dalilnya. Begitu juga kita ini siapa, butuhnya apa, tidak boleh sedikit-sedikit apa? Dalilnya mana Ustaz? Apanya? Kita ini penuntut ilmu umum atau penuntut ilmu khusus? Nah, itu perlu juga ketahui. Udah dijawab. Apa hukumnya ini Ustaz? Boleh. Dalilnya apa? Ini. Dalilnya mohon maaf apa Ustaz? Di kitab mana? Ini udah berlaku ini. Sebabnya apa? Penuntut ilmu umum kok. Tapi kalau penuntut ilmu khusus, dalilnya mana? Di halaman berapa? Apa? Pembahasannya siapa? Pensyarahnya siapa? Boleh penuntut ilmu khusus. Dia mentalnya khusus. Tapi di saat penuntut ilmu umum, ya tolonglah pertanyaannya yang sesuai makomnya. Bukan makam Pak, makom kedudukannya. Duh, nggak sampai Masya Allah. Masih penting dibaca. Min dalika masalan ka'an yaqula ahadun idza rafa'ta min ar-ruku'i fala tad'a yadaka al-yumna 'ala al-yusra bal arsalaha ila janbi fakhidayka fa in lam taf'al fa anta mubtadi'. Nih, salah satu contoh yang tadi sudah sebutkan. Ada orang yang apa? Menyalahkan setelah ruku bersedekap kembali. Pernah lihat? Ini kalau apa yang pernah menjadi pengalaman anak, misal contoh kayak guru anak sendiri Tata Sugiantoro itu setelah ruku mesti bersedekap kembali. Adapun kalau Ustaz Khalid Samudi tidak. Adapun ustaz-ustaz yang lain tidak. Nah, permasalahan ini kita tidak
tidak boleh mengatakan, oh ini bid'ah ini, itu nggak boleh. Ini disebutkan apa? Mubtadi'. Kamu itu pelaku bid'ah, nggak boleh. Sebabnya apa? Itu urusan fikih. Nih, masya Allah nanti dijelaskan di sini. Syekh Utsaimin melarang orang untuk membicarakan tentang dia itu melepaskan apa bahasanya? Isdal, bukan isbal, atau bersedekap kembali. Tapi sementara beliau sendiri apa? Bersedekap. Lebih menguatkan untuk apa? Kembali bersedekap kembali. Masya Allah. Itulah hebatnya ulama, Pak. Menjelaskan duduk permasalahannya tidak apa? Tidak menyalahkan, tidak membenarkan mutlak, tapi apa? Mana dijelaskan walaupun beliau apa? Lebih menguatkan pendapat yang bersedekap kembali. Coba. Wah, saya besok bersedekap kan? Saya bersedekap. Lu pakai ilmu dong, Bos. Pakai ilmu. Jangan cuma selayang pandang saja dulu. Begitu juga pernah saya tanyakan kepada, nah ini satu contoh lagi bahwasanya Ustadz Mumpuni itu tidak mesti terkenal, Ikhwan. Tidak mesti terkenal, ya. Yang lebih jago dari anak ada Pak, orangnya nggak terkenal. Siapa yang orang Solo angkat tangan? Orang Solo angkat tangan. Nggak ada sekian ini. Orang Solo, hah? Ya orang asli sana merantau di sini. Ada? Tidak ada. Ya susah menyebutkan. Ini kan bukti. Sebabnya yang saya mau ceritakan orang asli sana gitu loh Pak. Suatu ketika anak bertanya sama Ustadz Abu Abdillah Abdul Rahim. Itu berkaitan tentang bagaimana mempraktekkan menggerakkan jari. Ini kan sunnah, setiap orang menggerakkan jari itu kan mendapatkan pahala. Bagaimana di saat kita ini pulang kampung? Dia menjawab, kita ini harus melihat maslahat mana mafsadah, mana maslahat. Yaitu manakala kita menggerakkan jari itu tidak ada masalah di tengah kaum muslimin. Nah, kalau di sini mah bukan pembahasan. Di masjid ini bukan pembahasan. Kalau di masjid-masjid luar gitu loh Pak. Di masjid kaum muslimin yang masih apa? Sangat banyak pengetahuannya tentang fikih apa? Sholat, sifat sholat Nabi. Itu apa? Kita tidak boleh saklek Pak, tidak boleh saklek. Toh itu sunnah, sunnah secara fikih yaitu apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Yaitu apa? Pokoknya saya dapat penjelasan bahwasanya menggerakkan jari itu membunuh setan, memukul setan, makanya keras banget. Tidak seperti itu Pak. Bahkan pernah kejadian itu apa? Ini cerita dari teman saya yang melihat kejadian itu. Di soft terdepan ada kucing juga di soft, pas dia menggerak-gerakkan jari diterkam jarinya. Sebabnya dianggapnya apa? Mungkin apa? Ikan asin goyang. Jadi menggerakkan jari terlalu berlebihan. Ada kucing diterkam itu lagi sholat. Coba. Begitu juga berkaitan tentang tadi isjal ataupun bersedekap Ibu. Nah, begitu juga tentang kunut subuh, ya. Kunut subuh sepakat para ulama bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah. Tapi kita ini nggak boleh saklek. Dicek masyarakatnya. Kita ini kalau tidak angkat tangan, nyawa masih ada atau tinggal nama, kayak gitu dicek dulu, gitu loh. Atau nggak masalah, kalau nggak masalah lepas, lepas nggak usah angkat tangan. Kalau masalah angkat tangan dengan meniatkan apa? Mengaminkan doa, bukan mengaminkan kunut subuh. Coba pakai ilmu Pak. Dulu anak juga awal-awal ngaji
Pak, min awail. Nah, awal-awal ngaji itu memang tempatnya bodoh. Awal-awal ngaji modalnya kaset, CD, tapi pengen seluruh kampung itu ikut. Betul? Betul nggak aku dulu? Gitu awal-awal ngaji itu pengennya apa? Semua orang ikut. Padahal dianya aja nggak bisa jelasin gitu. Terus apa? Awal pertama kenal gamis, sekali gamis tetap gamis. Kalau malam Rabu kemarin sekali merdeka tetap merdeka. Nah itu nggak taunya nggak baik, Iwan. Sangat-sangat nggak baik. Pas giliran kita ini merubah, ya cara berpakaian kita, misalnya berpakaian dengan batik, dengan ikut kemeja kaum muslimin, tapi ya kalau celana nggak boleh merosot, Pak. Misal sering sarungan kalau pas di kampung gitu loh, Pak. Sering sarungan, sunat lagi ya Pak. Enggak. Situ aja sarungan. Itu apa? Dampaknya besar. Yang tadinya orang nggak mau senyum, Pak. Tapi kalau mau apa? Kita ini jubahan terus. Banyak ibu-ibu itu apa? Daster gua di bawah. Sebabnya apa? Mereka masa laki-laki pakai daster? Yang salah siapa? Yang salah yang pakai. Yang ngomong nggak salah, sebabnya mereka awam. Orang yang pakai gamis, masa koko sampai lutut? Masa ada lo koko sampai lutut gitu? Itu mah werpak. Coba Pak, omongan orang awam itu perlu kita kaji. Mereka itu omongannya awam atau provokasi? Awam Pak. Tapi di saat kita ngikut pakaian mereka, tapi ingat khusus laki-laki, perempuan tidak boleh Pak. Perempuan tidak boleh. Jangan sampai nantinya salah paham itu. Boleh adaptasi, nggak boleh perempuan. Perempuan itu sekali merdeka tetap merdeka, betul. Tapi kalau laki-laki di sini pakai jubah, kalau pulang kampung dilihat ada nggak? Makanya keterlaluan bodohnya memaksakan di kampung itu kemana-mana, sampai ke pasar, sampai kemana pakai jubahan terus. Emang nggak punya pakaian lagi apa bro? Itu merusak. Yang ditanya siapa nantinya? Orang yang pertama ngaji, bukan senior, bukan. Itu temennya ya, kayak gitu. Aduh saya belum tahu Pak. Pas giliran itu, orang baru pertama pulang kampung. Terus apa? Pas giliran dimusuhin, beli tiket, kabur yang buruk. Gak mau menyelesaikan, tapi apa? Nyari tiket, pergi. Itu yang sering terjadi Pak. Tapi kalau di kampung mana, kuasen itu, al-kuasen itu Pak, terbalik sekarang. Yang pakai koko kita, yang jenggotan kita ini, insya Allah salafi, insya Allah baru insya Allah, belum pasti salafi. Tapi yang pakai jubah, Pak Lurah, dan yang lainnya, itu sekarang pakai jubah kalau sholat, kan hebat tuh. Tapi kita jangan langsung ikutikan mereka. Sebagaimana penjelasan ya Ustaz Zainal Abidin pernah mengatakan, jenggotnya Salafi Ahlussunnah dengan jenggotnya Jamrut itu beda. Kalau jenggot niatnya untuk mengikuti sunnah pasti akan dimusuhi. Kalau jenggotnya model Pepi, ya nggak bakalan. Begitu juga berkaitan tentang kita berpakaian, sama-sama jubahannya Pak, sama-sama gamisannya. Kalau kita ini niatnya itu berbeda dengan yang lain, mesti beda. Kalimatul mubtadi'un. Jadi seorang itu tidak boleh mengatakan kepada kaum muslimin yang lain, kamu itu bid'ah. Sebabnya apa? Kita biasa tidak bersedekah melihat orang bersedekah. Seperti itu. Atau orang yang biasa bersedekah melihat orang yang tidak bersedekah. Terus apa? Wah kamu ini bid'ah. Nggak boleh. Laisat hinatan ala nafsi. Karena apa? Itu tidak baik untuk diri orang tersebut dan diri kita. Sebabnya apa? Kalau tuduhan itu nggak benar akan kembali ke kita. Dan betul.
Siapa saja yang memandang kita bohong dan dia itu tahu ilmunya akan kembali. Siapa yang bohong? Kayak gitu. Hati-hati orangnya kayak gini. Sementara kita tidak melakukan apa-apa dan orang itu tahu. Bukan awam loh Pak. Kalau awam insya Allah tidak masalah. Kalau awam tidak masalah. Makanya sikap kita di saat kita ini dicaci maki orang awam atau orang yang tidak awam, sikapnya beda. Kalau kita ini dicaci maki, dimusuhi orang awam, wajib lembut masih sama mereka. Tapi yang mencaci maki misal apa? Sama-sama ngaji, dohirnya sama, apa? Ustadznya senangnya sama, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Yazid, Ustadz Badrul Salam dan yang lainnya. Oh mencaci maki kita, wajib ke mereka tegas. Sebabnya apa? Orang awam bukan, ngaji benar. Dalilnya tak. Tentunya awalnya apa? Lembut dulu. Tapi kalau orang awam lembutnya terus sampai mereka paham. Tapi kalau orang yang sudah paham itu ada jangkanya sebagaimana antum itu dapat SP. SP itu ahlu sunnah itu loh. Itu sunnah tapi kita nggak mau melakukan. SP sekali, SP 2 kali, ketiganya tegas kan dikeluarkan Pak. Nah pas giliran kita pengennya apa? Orang nasihati kok keras terus padahal sebelumnya Pak lembut. Kalau pengen lembut terus kembali ke awal, haknya lembut. Idza qala li hada sayuhaddisu fi sadri syai'in ma minal karahiyati. Tentu kalau kita mengatakan kamu itu bid'ah, tentu akan tersinggung. Sebabnya apa? Orang yang melepaskan ataupun yang bersedekap kembali tentu ada dalilnya. Li'annal insana basyarun. Nah, ini seringnya apa? Kan kita manusia kayak gitu sering. Kan kita manusia, kan bisa tersinggung. Nah, ini dipakai oleh orang-orang siapa? Yang berkutu itu loh. Kajian kok nyinggung terus, kan kita manusia, ini nggak boleh paragraf ini. Wa nahnu naqulu hadhihi al-mas'alatu fiha si'atun imma an yada'aha au yursilaha. Adapun kami yaitu Syekh Utsaimin dalam permasalahan ini apa? Tidak meluaskan, yaitu apa? Mau meletakkan bersedekap kembali atau melepaskan. Walihada nasal Imamu Ahmadu, karena Imam Ahmad bin Hanbal itu apa? Beliau ialah Allah annahu yukhayyiru baina an yada'a yadahul yumna 'ala al-yusra wa baina al-irsal. Sifat dari Imam Ahmad bin Hanbal apa? Kadang bersedekah, kadang tidak. Pak Imam Ahmad Pak, misal contoh antum kekeh bahwasanya apa? Mengangkat tangan di saat sholat subuh untuk bid'ah. Cara agar kita ini semi angkat tangan bersedekah Pak. Kelihatan angkat tangan kan? Angkat tangan yang dilipat. Nah, ini kita menggunakan apa? Apa yang menjadi fatwanya Syekh Ahmad, Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu, antum kok kalau subuh kenapa kok mesti bersedekah? Itu kan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu orang ta'assub bukan Pak? Orang ta'assub bukan? Yo tidak, udah tinggi derajatnya. Ngomongnya Imam Ahmad tuh Pak. Udah beda tinggi derajatnya. Coba kalau kita ngomong Imam Syafi'i apa berani Pak? Tapi kalau ngomong Ustadz Fulan kita akan tabrakan dengan Ustadz Fulan lagi. Tapi kalau kita udah ngomong Syekh Albani mengatakan seperti ini, oh Syekh Albani ya, udah. Kalau yang mengatakan Ustadz Fulan, lanjut lagi Ustadz yang lain. Li'annal amra fi dzalika wasi'un, karena permasalahan tentang bersedekah ataupun melepaskan permasalahannya sangat bercabang, yaitu sangat luas. Walakin ma hiya sunatu inda tahriri hadhil mas'alati, akan tetapi apakah dia itu sunnah di sisi permasalahan ini?
Nih, Imam Syautsaimin menyatakan apa? Fal jawab as-sunnatu antado ayadakal yumna ala yusra. Coba adilnya beliau membawakan Imam Ahmad, membawakan itu, tapi beliau condong dengan apa? Yang meletakkan tangan setelah ruku. Idza rafa'ta minar ruku'i kama tada'uhu idza kunta qa'iman, sebagaimana kamu itu awal dari apa? Takbiratul ihram. Insyaallah. Ya, saya cukupkan sampai sini walaupun paragrafnya belum selesai. Tolong pertanyaannya yang betul sesuai tema. Silakan. Yang akhwat pakai tulisan. Tidak setiap musik, kalau kita sendiri tidak setiap musik, dan imam juga kan manusia, Pak. Imam juga manusia. Begitu juga penjelasan tentang sedikit-sedikit kok Imam Ahmad, sedikit-sedikit Imam Asy-Syalbani, bukan masalah Syalbaninya, bukan masalah Ibnu Taimiyahnya, bukan, tapi sejalan dengan dalil. Kita kenapa tinggalkan Ibnu Hazm? Karena tidak sejalan dengan dalil. Kalau pas jalan dengan dalil kita ambil, gitu loh Pak. Begitu juga kita ini apa? Kenapa kok nggak mau berteman sama itu, nggak mau berdalil, ngomongnya katanya mulu, gitu Pak. Oh aku lagi, dia udah berdalil, nah kayak gitu. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti terpleset, pasti terjatuh dalam dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang kembali bertobat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita pakai ilmu lagi. Kami permasalahkan kan imam. Nah. Pasti silakan. Sudah sangat jelas atau sudah sangat sampai? Ini poin keempat itu panjang, ya Allah, luar biasa, suruh legowo benar-benar. Nggak tahu sampai Januari sampai nggak ini penjelasan poin keempat, masih panjang. Walaupun di situ dibaca sebentar, mau terjemahan. Ya mendingan terjemahan Pak. Silahkan. Ya. Bagaimana ada terhindar dari tahasub? Terhindar dari tahasub, ya kita ini berilmu sebagaimana dijelaskan Syekh Abdul Razak di kitab ini, ya Syekh Abdul Razak di kitab ini. Kalau kita nggak tahu Syekh Abdul Razak punya kitab apa, ya kan? Pokoknya kalau ke Istiqlal pakai rombongan, ya taruh jadi. Taunya gitu. Bahwasanya apa? Kalau nggak ada kitab ini loh, penjelasan bagaimana salah satunya biar bisa ta'assub. Seorang itu harus berilmu, insya Allah nggak bakalan ta'assub. Bahkan apa? Bahagia yang hakiki ialah manakala seorang itu, di sini dijelaskan, seorang akan menaikkan derajatnya, yaitu imannya dan derajatnya dengan
menuntut ilmu. Setelah itu dia merencanakan menuntut ilmu, yang dia harus lakukan tauhid pertama kali, yaitu tauhid asma wa sifat. Di sini kita belajar pertama kali akidah itu harusnya asma wa sifat. Kenapa? Nah, sering kita jumpai, bahkan seringnya Pak, ikhwan-ikhwan yang gagal ya, ikhwan-ikhwan yang punya perdagangan itu sekarang itu Ustaz, tampangnya doang, kelakuannya penipu. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Tampangnya diurusi, tapi kenal sama Allah gak diurusi. Jadi mengenal nama Allah dan sifat Allah tidak diurusi. Tapi ngurusi apa? Style, modelnya apa nih pakaiannya? Ganti lagi. Pakaian nggak ganti nggak apa-apa Pak. Yang penting apa? Ilmunya update, gitu. Kita banyak keluhan-keluhan nih, yang nipu ikhwan. Kalau anak bilang bukan ikhwan ahwi, ikhwin. Ikhwan itu kelakuannya nggak seperti itu. Ikhwan itu salafi. Kalau ikhwin iya, dohirnya jenggotan, celananya gantung, jubahan. Ini contoh loh. Contoh ya, itu apa? Penipu. Ini ikhwan, jangan mau panggil ikhwan. Ikhwan sini gitu loh. Ikhwan nggak seperti itu. Wah, enteng banget. Makanya di saat ikhwan itu penipu, ya Allah, ikhwan kok sifatnya penipu? Nggak ada. Salafi kok penipu? Nggak ada. Salafi penipu? Ya betul. Gitu loh. Bikin stempel besok. Mudah, cukup mudah jawabannya, yaitu apa? Berilmu, nggak ta'assub. Kenapa orang itu ta'assub? Nggak punya ilmu. Katanya Ustaz Fulan dan yang lain itu nggak punya ilmu. Kan? Apalagi sedikit-sedikit misalnya ada postingan dikomentari, apa dikomentari, ya Allah, emang nggak pernah masak yang perempuan? Yang laki-laki kerjanya kapan? Iya kan? Kalau sampai ada postingan dikomentari terus gitu. Terus baca Al-Qurannya kapan dong? Tapi di saat ustadznya apa terlihat baru online jam 2 dicurigai, Ustaz ngapain ini? Astagfirullah. Mumet memang jadi ustaz itu kan. Enak tuh jadi jamaah ya. Jadi, ya Ahmad silakan, ada yang bertanya? Januari pakai panduan ya Pak, yang nah ini sama Pak Rojali juga bisa kan? Nggak promosi loh, nggak promosi juga. Pakai panduan lebih mantap dan lebih nyaman. Apa yang kita bahas itu nyambung. Sebabnya apa? Kita lihat pembahasannya. Nggak sampai 100 Pak, nggak sampai 100, nggak sampai. Udah. Android kita puasa pulsa internet sebulan lah. Beli kitab itu, yakin. Ditunjukin Pak juga. Bentuknya gimana? Oh, belum semua Pak. Antum kan melihatnya kan kanan kiri, anak kan bisa kanan terus ke sana gitu. Belum semua Pak. Banyak yang lepas setar. Oh bukan lahir, nekat. Lah kalau nabrak pohon gimana Pak? Ada lagi? Ini benar. Kalau anak jujur, kalau ada yang anak anggap ini penting, ada yang bertanya itu, anak curiga. Ayo buruan. Jangan simpen nomor anak ya, jangan. Sebabnya apa? Nanti kalau pas bingung nelpon penting WA gitu lah. Susah jawabnya Pak. Anak itu baru jawab pertanyaan.
itu dari panitia kajian di Jakarta itu baru tadi pas berangkat ke sini. Pertanyaan udah berapa? Sepekan yang lalu. Bukan sombong, Pak. Memang waktunya nggak ada. Ya hari masuk, terus bukan transferan, bukan pertanyaan. Makanya di saat Pak Ustadznya nggak dijawab, terus apa? Ustadz ini sombong. Yang tanya yang sombong. Sebabnya sudah kan sombong kan. Karena husnudzon, oh capek nih. Oh Ustadznya lagi ngisi kajian. Oh Ustadznya ini langsung standby, sombong ini ya Allah. Nah kalau antum nggak percaya, coba silahkan SMS ke Ustadz Yazid, dijawab apa enggak? So abrek sedua Indonesia, bahkan Malaysia dan yang lainnya nelponin beliau lagi mana jawabnya. Mbok yo kasihan gitu loh. Kalau mau tuh ya datang pakai modal itu berkendara kita ke sana. Yakin dijawab, nggak mungkin nggak ada pertanyaan yang dijawab. Kalau Ustadz Abdul siapa berusaha menyampaikan seorang kalau bertanyanya lewat WA dan yang lainnya tanda dia malas ngaji. Loh, ini ucapan beliau loh. Jadi kalau kita malas ngaji, ya udah instan saja tanyanya di telepon atau di SMS atau di WA. Itu malas ngaji. Nah ini antum diberikan kesempatan untuk bertanya. Nanti jangan minta nomor anak, kamu bertanya, nggak boleh. Sebabnya udah dikasih kesempatan. Kalau minta nomor anak, terus apa? Ustaz, ke rumah dong. Untuk apa? Undang makan. Tapi belum tentu datang, Pak. Kalau tabrakan sama kajian ya nggak bisa datang. Lebih tinggi kajian masalahnya. Emang makan lebih penting. Benar cukup? Ya silakan. Yang keras. Ketika kita menghadapi dua perbedaan, namun memiliki masing-masing memiliki dalil yang mungkin sama-sama kuat, gitu. Kadang kita memakai yang ini, di waktu lain memakai pendapat yang ini. Kita perlu tahu kita ini di posisi yang pernah kita bahas. Kita ini siapa? Itu dulu. Kalau kita orang awam, itu apa? Taklid lebih baik. Taklid lebih baik. Kalau awam loh, kalau awam. Tapi di saat kita sudah meneliti, dalilnya sama-sama kuat, ya dia apa? Dijamak. Kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu. Begitu juga berkaitan tentang, antum jangan kira loh, zikir keras itu mereka nggak punya pendapat. Punya, bahkan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Imam Syafi'i? Bukan. Itu fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Keren ya kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka nggak mudeng. Ada pun Imam Syafi'i nyuruh, tapi apa? Contoh mengajarkan setelah itu sir lagi. Coba. Imam Syafi'i, Imam Kabul Pak. Buktinya Imam Ahmad dipakai gitu loh. Jadi kita dudukan seorang itu di saat suruh meneliti malah taklid buta. Misal contoh kita ini taklid buta kemana Pak? Itu papan nama, petunjuk itu taklid buta. Apa pernah kita ngecek? Ya pernah. Belok kanan kemana? Gak pernah diteliti, tapi di saat kita mendengar sesuatu ayat dan yang lainnya yang menyampaikan gak terkenal, diteliti dulu. Coba, belagunya kita luar biasa. Tapi petunjuk jalan gak pernah diteliti. Ini jangan-jangan DRAJ-nya salah ini masangnya. Masa kesini kok Cikarang, misalnya kayak gitu loh. Gak pernah kan? Gak pernah protes seperti itu. Tapi di saat kita ini sudah mampu untuk meneliti dalil, boleh menjamak. Kalau belum mampu, kita istiqomah dan tidak boleh menyalahkan ke salah satu ustadz yang berbeda pendapat bisa. Seperti itu.
nggak boleh. Tapi misal kayak tahun 2014 itu apa banyak penuntut ilmu itu yang kejebak bodohnya, membicarakan terus bodoh, bertanya lagi ini Ustaz, biar meyakinkan bukan meyakinkan, membanding-bandingkan jawaban, bukan meyakinkan. Orang yang banyak bertanya, pertanyaannya sama, itu bukan meyakinkan, dia ragu. Ragu itu tempatnya syaitan. Makanya di saat apa? Ustaz saya mau bertanya, saya udah bertanya ke Ustaz yang lain. Oh udah cukup, ambil. Jangan ke orang lain. Kalau orang awam boleh Pak. Anak punya, alhamdulillah ada majelis, 2 majelis di beda tempat, itu jamaahnya orang awam. Materinya misal tentang akidah, pertanyaannya tentang fikih, pertanyaannya tentang ini, nggak masalah orang awam kok. Nah kalau antum pembahasannya tentang adab dan akhlak menuntut ilmu, pertanyaannya tentang akidah, tentang ini, ya nggak nyambung Pak, malu harusnya. Kenapa kita ini dibedakan? Sebabnya Pak, kita ini udah dimuliakan. Ya pertanyaannya berbobot. Tapi kalau orang awam, kajiannya misal apa? Sejam, materinya 20 menit, sisanya pertanyaan. Bahkan kalau bisa nggak usah ada materi, pertanyaan aja. Betul itu orang awam. Kalau anak sendiri pengennya apa? Materinya minimal sampai jam 10 kayak. Tapi seperti yang saya gambarkan kemarin, kalau diibaratkan itu antum merampok ilmu gitu kan, antum itu lari duluan, yang dirampok duduk di sini, nggak takut sama sekali. Tapi kalau orang dirampok hartanya, baru mau dirampok aja lari. Itu bedanya ngerampok ilmu sama ngerampok harta Pak. Ini kalau diibaratkan rampok. Kalau kita mau main Sinar Jaya di Brebes pelampok, so orang pelampok gitu. Benar cukup? Sebagai penutup, saya sampaikan satu ayat, yaitu apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Nah, ini terkadang apa? Orang yang membaca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, bahkan apa? Hafal Al-Quran tidak menghafalkan ayat ini. Kemana ayat ini? Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikan ke jalan Allah. Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada, udah selesai kita. Terus apa? Kalau di ayat nggak ada, ayo ke hadis ada nggak? Nggak ada. Udah selesai. Kenapa berlanjut seperti itu? Kita cari geng terus biar apa? Bukan ayat, bukan. Tapi kalau orang berpedoman dengan satu ayat ini saja, yakin ditakuti orang. Wah, kalau itu mas sedikit dalil, ya iyalah, of course. Top-an. Gitu Pak, ya tentu. Masa kita nggak pakai dalil? Salafi gitu loh. Emang situ salafi gitu. Saya punya salaf 88. Insya Allah kita lanjutkan kengerian ini insya Allah di pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menerima adab dan akhlak menuntut ilmu ini. Dan tentunya di saat kita ini udah paham, sampaikan ke istri, ke anak, terus sampaikan ke orang teman kita bahwasanya kesalahan itu tidak boleh dilakukan. Tapi sibukkan untuk keluarga dulu, jangan untuk orang lain. Nah sarung itu ngurusi orang lain, keluarganya nggak tahu. Yang disarung itu dibaca keluarganya atau tidak. Itu kita menyelisih ayat apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sarung itu berarti apa? Menyelisih ayat ini, jagalah dirimu dan keluargamu, bukan jagalah dirimu dan orang lain. Share itu kan ngurusi orang lain, Pak. Coba share-nya ke keluarga sendiri. Sayang, nih ada artikel bagus. Enggak.
misal ke istri, nih saya ada artikel bagus baca gitu. Enggak, orang lain dulu biar apa dapat jempol. Ya Allah, jempol dilakban. Kayak gitu kok seneng gitu loh. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Salafi ini kok maju? Pengennya jempol Pak, ya Allah. Allahumma as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.